Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kemarin kita sudah membahas sejarah jam tangan Rolex part 1. Mari lanjut part 2, jam tangan Rolex dari seri pertama dibuat sampai saat ini. Jam apa saja yang sudah Rolex buat? Dan sejarah apa yang dicatatkan Rolex? Mari kita bahas lebih lanjut. Sejak didirikan pada tahun 1908, Rolex mengejar keyakinan mendasar sang pendiri, Hans Wilsdorf, bahwa masa depan jam tangan tidak terpisahkan dari kinerja superlatif. Ahli waris dari peninggalan estetika Rolex dan membanggakan inovasi pembuatan jam tangan yang eksklusif, Perpetual 1908 yang anggun menandakan tonggak prestasi baru dalam pencarian sang manufaktur akan keunggulan. 1908 adalah sebuah referensi untuk tanggal merek dagang Rolex secara resmi terdaftar di Swiss. Elegan, klasik, dan jelas kontemporer, Perpetual 1908 mengabadikan jiwa berani Rolex sejak dulu. Mewarisi kode bersejarah Rolex sebanyak berbagai inovasinya dalam pembuatan arloji. Jam tangan ini menandakan tonggak prestasi baru dalam upaya pencarian keunggulan emas 18 karat yang digunakan pada jam tangan Rolex dikembangkan di pengecoran manufaktur sendiri. Logam campuran eksklusif ini terdiri dari 75% emas murni dan campuran perak, tembaga, atau palladium, merupakan hasil penelitian dan penyempurnaan selama bertahun-tahun. Jam tangan kedap air pertama pada tahun 1926, pembuatan jam tangan kedap air dan kedap debu pertama oleh Rolex menandai satu langkah kemajuan penting. Jam tangan yang dinamai Oyster ini menampilkan cangkang jam tangan yang tertutup rapat agar mesin jam terlindungi dengan optimal. Tahun 1945 adalah tahun lahirnya Datejust, jam tangan kronometer pemuntir otomatis atau self-winding pertama yang menunjukkan tanggal pada jendela di dial jam tangan. Datejust adalah jam tangan istimewa, diluncurkan pada tahun 1945. Datejust adalah jam tangan kronometer kedap air pemuntir otomatis atau self-winding pertama dengan jendela yang menampilkan tanggal di pukul 3 pada dial jam. Kombinasi unik ini semakin disempurnakan pada tahun 1953 dengan efek pembesaran lensa Cyclops pada tampilannya. 1953 Oyster Perpetual Explorer menemani pria dan wanita yang melihat setiap tantangan sebagai uji nyali. Apapun bahaya yang harus dihadapi, Explorer selalu menyediakan hal yang sangat penting, ketepatan kronometer terhebat bahkan dalam kondisi paling ekstrem. Dan di tahun yang sama 1953 Rolex memperkenalkan Submariner. Submariner adalah jam tangan para penyelam pertama yang kedap air sampai ke kedalaman 100 meter dalam kurung 330 kaki. Bingkai cincin atau bezelnya yang dapat diputar memungkinkan bagi para penyelam untuk membaca waktu penyelaman. 1955 GMT Master dirancang sebagai alat bantu navigasi bagi para profesional yang menjelajahi dunia. GMT Master menjadi jam tangan resmi beberapa maskapai penerbangan. GMT Master menjalankan fungsinya sesuai namanya. GMT adalah singkatan dari Greenwich Mean Time yang menunjukkan waktu matahari rata-rata yang diukur di Royal Observatory di Greenwich, London. Pada tahun 1956 Rolex membuat jam yang diberi nama Day-Date. Jam tangan Rolex Day-Date membuat debutnya. Hanya tersedia dalam emas 18 karat atau platinum. Ini adalah jam tangan pertama yang menunjukkan tanggal dan hari dalam seminggu yang dieja lengkap di jendela di pelat jam. Pada tahun 1957, Rolex meresmikan sebuah kronometer khusus diciptakan untuk wanita, sebuah jam tangan dengan ketepatan yang bersertifikat yang menampilkan tampilan tanggal. Dan lahirlah seri Rolex Lady Datejust. 1959 Pantai Daytona, Florida. Panjang pipi dan keras padat dengan pasir, pantai ini turut membantu mengukuhkan legenda kota Daytona sebagai pusat kecepatan di dunia. Salah satu balap ketahanan terkenal diadakan di Daytona International Speedway 5,73 km dalam kurung 3,56 mil. Para pembalap ketahanan terhebat beserta regu bertanding selama 24 jam. Hanya temperamen paling tangguh dan kinerja mekanis dan teknis paling ulung yang bisa menang. Peringkat didasarkan pada jarak yang ditempuh dalam 24 jam. Pada tahun 1960, Deep Sea Special dilahirkan. Rolex melakukan uji ketat terhadap jam tangan eksperimen bernama Deep Sea Special.
Dengan menggunakan pengetahuan yang didapat dari pembuatan dua model sebelumnya, jam tangan Deep Sea Spatial ketiga diciptakan untuk mengatasi kondisi paling ekstrem. Diluncurkan pada tahun 1963, Cosmograph Daytona. Sebagai kronograf generasi baru, jam tangan Cosmograph segera meraih nama yang menjadi penanda sebuah ikon, Daytona. Dirancang sebagai alat yang pamungkas bagi para pengemudi balap ketahanan. Cosmograph Daytona melambangkan kepiawaian Rolex dan menonjol karena kebajikan dari ketepatan kronometrisnya serta keandalannya yang tidak pernah gagal. Bezel, jejak menit, dan 3 penghitung, ikonografi 5 lingkaran yang khas ini simbolis dari Cosmograph Daytona. Dan dial jamnya dengan latar belakang putih dan penghitung hitam terkadang disebut sebagai panda oleh para kolektor. Rolex menciptakan Oyster Perpetual saat Weller pada tahun 1967 guna memenuhi tantangan misi bawah air berkepanjangan. Kedap air sampai ke kedalaman 610 meter dalam kurung 2000 kaki untuk memenuhi kebutuhan para penyelam laut dalam profesional. Di tahun 1971 Rolex mempersembahkan jam tangan Explorer 2 untuk para penjelajah kutub, penjelajah gua termasuk semuanya yang mendorong batas-batas eksplorasi. Jam tangan ini menampilkan jarum 24 jam, alat bantu berharga di lingkungan kutub dan di bawah tanah saat Anda tak bisa melihat apakah hari siang ataupun malam. Dikembangkan secara khusus oleh Rolex, Oyster Style merupakan bagian dari keluarga baja 904L logam campuran super yang umumnya digunakan dalam industri berteknologi tinggi dan dalam industri kedirgantaraan dan kimia. Oyster Style sangat anti karat, menawarkan kilauan yang luar biasa dan mempertahankan kilaunya meski dalam lingkungan paling keras sekalipun. Pada tahun 1985, Rolex menjadi merek pembuat jam tangan pertama yang menggunakan baja dari keluarga 904L ini untuk cangkang-cangkang jam tangannya. Di tahun 1992, Yachtmaster digembar-gemborkan sebagai tahun kehadiran jam tangan Yachtmaster. Model baru ini memperkuat ikatan antara Rolex dan dunia pelayaran. Bagi mereka yang berada di laut, tetap berada di jalur selalu merupakan sebuah tantangan. Ketika berhadapan dengan unsur-unsur yang tak terkendali, tidak ada yang pasti dan diperlukan reaksi yang konstan agar tetap berada pada arah yang benar. Yachtmaster 2 adalah jam tangan pertama di dunia yang dilengkapi dengan fitur hitungan mundur yang dapat diprogram dengan memori mekanis. Nah, itu dia seri jam tangan yang dibuat dari tahun 1908 sampai dengan sekarang. Kenapa ya harganya sangat fantastis? Untuk seri Explorer aja harganya udah mencapai $15.000 loh. Atau kalau dirupiahkan itu mencapai lebih dari 200 juta. Duit segitu padahal bisa buat beli Innova second loh. Atau kalau mau buat beli rumah di perumahan juga dapat. Itu makin mahal kalau limited edition. Tambah mahal kalau ada nilai historisnya langka atau pernah dipakai sosok terkenal. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Next kita bahas apa lagi ya? Buat kalian yang suka akan video ini silahkan di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar kami semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.